Hai guys, kita dari kelompok video ingin mempresentasikan wawancara moneter dan juga drama fiskal. Diperhatikan ya. Selamat menonton. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 Desember tahun 2022 kembali mengambil kebijakan moneter yang searah dengan Bank Sentral di dunia saat ini. Suku bunga acuan Bank Indonesia diputuskan naik 25 bps menjadi 5,50%. Data statistik menunjukkan, sejak 5 bulan terakhir, Bank Indonesia telah mengumpas suku bunga acuannya dari 3,5% hingga 5,5%. Kecepatan kenaikan suku bunga acuan tersebut terbilang fantastis dan menjadi rekor kenaikan suku bunga paling agresif yang diambil Bank Indonesia pada rentang 17 tahun terakhir. Kita pernah mengalami masa suku bunga acuan tinggi di kisaran 12% pada tahun 2005 hingga 2006, yang kemudian perlahan turun hingga mencapai suku bunga acuan terendah dalam sejarah Bank Moneter Indonesia, yaitu sekitar 3,5% pada awal tahun 2021 hingga pertengahan 2022. Sekarang, suku bunga acuan kembali merangkak naik di tengah ketidakpastian geoekonomi global. Lalu, apa yang dapat diartikan dari kebijakan moneter tersebut? Yang kita ketahui, Bank Sentral Amerika yang bernama The Fed perlahan mulai mengetatkan moneternya. Kurang dari 1 tahun terakhir ini, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya yang bernama The Fed Fund Rate hingga 425 bps, yaitu menjadi 4,25% hingga 4,5%. Ini juga merupakan rekor kenaikan paling agresif yang diambil The Fed dalam rentang 15 tahun terakhir. Meskipun makin melandai, The Fed diprediksi akan tetap menaikkan Fed Fund Rate hingga di atas 5% pada tahun 2023. Baik, saya sekarang dengan Ibu Zahra Zulekha dan Ibu Fisti Desya yang mana ahli dalam kebijakan moneter. Nah, Ibu, apa sih yang dapat diartikan dari kebijakan moneter ini? Kebijakan moneter ini diartikan sebagai kebijakan bank sentral untuk mengendalikan kondisi suatu ekonomi negara dengan cara mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Kebijakan ini bersifat ekspansif, kebijakan uang longgar atau disebut juga dengan easy money policy, dan yang kedua kebijakan kontraktif, kebijakan uang ketat atau disebut dengan tight money policy. Baik Bu, kemudian apa sih hubungannya dengan laju inflasi? Seperti yang kita ketahui, inflasi di dunia sangat tinggi-tingginya, sehingga daya beli dan nilai mata uang domestik semakin merosot. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya sangat sulit. Kondisi ini akan memperburuk tingkat kesejahteraan dan memicu berbagai dampak negatif pada perekonomian. Nah, sekarang dari pandangan Bu Fisti Desya sendiri itu mengapa Bank Sentral di dunia saat ini ramai-ramai menaikkan suku bunga, Bu? Itu karena kebijakan kenaikan suku bunga bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai dampak global dan sebagai langkah mitigasi terhadap inflasi barang impor. Nah, kemudian bagaimana sih tantangan peningkatan laju di Indonesia? Nah, dengan mengendalikan uang yang beredar melalui peningkatan suku bunga, stabilitas nilai tukar rupiah diharapkan mampu terjaga sehingga inflasi barang impor lebih terkendali. Namun harus diakui, efek dari rambatan apresiasi dolar hampir semua mata uang dunia saat ini akibat ketatnya kebijakan kenaikan moneter The Fed yang menjadi tantangan besar. Nah, keuangan dunia saat ini menghadapi volatilitas yang tinggi. Nah, baik, terima kasih. Berikut tadi penjelasan tentang kebijakan moneter. Saya Agaseta Fuskamelaji pamit undur diri. Aku belum bayar pajak. Sama siapa ya? Wah, ada Mbak Siva sama Fristi tuh. Aku samperin ah. Udah bayar pajak belum, Mbak? Hah? Bayar pajak? Kamu udah bayar pajak belum? Hah? Pajak belum? Emang penting ya bayar pajak itu? Nggak tahu emang buat apa sih pajak? Pajak itu penting banget Mbak untuk berbagai pengeluaran negara seperti pembangunan, pegawai, gaji pegawai, itu penting. Ya pakai uang pajak. Oh, berarti bayar pajak itu penting ya?
Iya juga ya. Terus kenapa ya orang-orang itu harus bayar pajak? Dan kenapa sih harus wajib bayar pajak? Itu tadi adalah contoh kebijakan dari fiskal. Nah, sekalian seperti yang kalian ketahui, kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus berkembang. Bisa dikatakan kebijakan fiskal ini adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Apakah membayar pajak itu penting? Kewajiban pajak harus dipahami sebagai kewajiban untuk berkontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan negara, bukan sebagai hukuman. Pun kewajiban bayar pajak ada dalam undang-undang. Negara membutuhkan pajak sebagai sumber keuangan dan membangun bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Mengapa setiap orang harus bayar pajak? Pajak adalah pungutan wajib yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Pungutan wajib ini berasal dari rakyat untuk negara. Pajak juga termasuk sumber pendapatan pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, membiayai anggaran, kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan lainnya. Tidak membayar pajak dapat berdampak besar pada keuangan pribadi seseorang. Selain itu, ada konsekuensi hukum yang serius jika seseorang memilih untuk tidak membayar pajak. Ini termasuk sanksi administratif, denda, dan bahkan tuntutan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Sekian penjelasan kebijakan fiskal dari saya, Acara Zulaika Mansuri Sanjaya. Maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya kembali lagi nih, hihi. Kurang lebih seperti itu tadi ya videonya. Makasih ya buat semuanya. Saya selaku dari editor video mohon maaf kalau videonya ada yang salah atau tidak jelas. Hihi. Pokoknya kalau mau nyalahin, salahin aja Zahra, boleh? Saya pamit undur diri. Makasih.